Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kinetika kimia poin 1 sampai 5. Perkenalkan, nama saya Ripaldi Ahmad Sodik dengan NIM 33362000024 Teknik Sipil kelas B. Yang pertama, pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Laju reaksi biasanya dinyatakan dalam satuan mol per liter per satuan waktu. Jika kita mengetahui persamaan kimia untuk suatu reaksi, laju reaksi dapat ditentukan dengan mengikuti perubahan konsentrasi produk atau reaktan yang dapat dideteksi secara kuantitatif. Untuk mendeskripsikan laju reaksi, kita harus menentukan konsentrasi reaktan atau produk pada berbagai waktu selama reaksi berlangsung. Merancang metode yang efektif untuk ini adalah tantangan berkelanjutan bagi ahli kimia yang mempelajari kinetika kimia. Jika reaksinya cukup lambat, kita dapat mengambil sampel dari campuran reaksi setelah interval waktu yang berurutan dan lalu menganalisanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang pertama ada alam reaktan, yang kedua ada konsentrasi reaktan. Naiknya konsentrasi maka naik pula kecepatan reaksinya. Yang ketiga ada suhu. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering menyebabkan laju reaksi semakin besar. Yang keempat, keberadaan dari sebuah katalis. Selanjutnya ada sifat reaktan. Identitas kimiawi unsur dan senyawa mempengaruhi laju reaksi. Natrium logam dengan energi ionisasinya yang rendah bereaksi cepat dengan air pada suhu kamar. Metalik kalsium memiliki energi ionisasi yang lebih tinggi dan hanya bereaksi lambat dengan air pada suhu kamar. Larutan asam kuat dan basa kuat bereaksi cepat saat dicampur karena interaksi terutama melibatkan gaya tarik elektrostatis antara ion dalam larutan. Reaksi yang melibatkan putusnya ikatan kovalen biasanya lebih lambat. Luasnya pembagian zat padat atau cair dapat menjadi sangat penting dalam menentukan reaksi tarif. Sebagian besar logam tidak terbakar, tapi banyak bubuk logam dengan ukuran lebih besar area permukaan dan karenanya lebih banyak atom yang terpapar oksigen di udara, mudah terbakar. Satu pon kawat besi halus berkarat jauh lebih cepat daripada sebongkah besi padat seberat 1 pon. Ledakan hebat terkadang terjadi di lip tambang batu bara dan pabrik kimia yang menghasilkan zat bubuk dalam jumlah besar. Hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Ekspresi hukum kecepatan untuk reaksi di mana A, B adalah reaktan memiliki bentuk umum tingkat K orde A dan orde B. Konsentrasi K disebut konstanta, lalu spesifik atau hanya konstanta. Lalu untuk reaksi pada suhu tertentu, nilai eksponen X dan Y, dan dari konstanta laju K tidak perlu berhubungan dengan koefisien dalam keseimbangan persamaan kimia untuk reaksi keseluruhan dan harus ditentukan secara eksperimental. Menentukan persamaan laju reaksi. Di bawah ini merupakan contoh untuk menentukan laju reaksi. Di mana di sini ada koefisien A dan koefisien B dan laju reaksi. Ditanyakan laju reaksi dengan rumus V sama dengan K, koefisien A orde X, koefisien B orde Y. Jawab, untuk menentukan orde A, maka kita pilih di kolom B ini yang sama koefisiennya, yaitu koefisien 1 dan 2. Maka ditulis P-nya itu 0,8, P1-nya 0,4, sama dengan K
0,02X dikali 0,02Y per K 0,01X kali 0,02Y, di mana 0,8 dibagi 0,4 sama dengan 2, K sama K dicoret, 0,02 dibagi 0,01 sama dengan 2, 0,02 dibagi 0,01 sama dengan 1. Maka ditulis 2 sama dengan 2 pangkat X. X sama dengan 1, karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya menentukan orde B. Untuk menentukan orde B, kita cari koefisien di A yang sama, yaitu 1 dan 3. Maka kita tulis laju reaksi P3 sama dengan 0,8, laju reaksi 1 sama dengan 0,4, sama dengan K dikali 0,01X dikali 0,08Y. K per K dikali 0,01X dikali 0,02Y, di mana 0,8 dibagi 0,4 sama dengan 2, K sama K dicoret, 0,01 dan 0,01 dicoret, 0,08 dibagi 0,02 sama dengan 4Y. Di sini harusnya Y. Maka Y sama dengan 1/2. Jadi kesimpulannya laju reaksi sama dengan K koefisien A dikali koefisien B pangkat 1/2. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.